Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Redaksi Mustafa. Hari ini kita akan kembali belajar mata kuliah pencitraan dan opini publik. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengertian dari citra dan bagaimana relasi antara citra dengan public relation. Ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, apa definisi dari citra? Nanti kita akan tinjau dari sisi etimologi dan juga terminologi menurut para ahli. Kemudian, apa tujuan orang melakukan pencitraan? Lalu kemudian apa manfaat dari citra? Kemudian bagaimana relasi citra dan public relation. Pertama, pengertian atau definisi dari citra. Secara etimologi, citra itu berasal dari, menurut Kutlib, Horowitz, dan Avenarius, citra itu berasal dari kata image, imago, imagery, dan replika. Image artinya gambar atau gambaran, imago artinya gambar, imagery artinya tiruan, dan replika juga artinya tiruan. Jadi secara etimologi atau secara akar bahasanya, citra itu terdiri dari artinya adalah gambar atau gambaran dan juga replika atau tiruan. Secara bahasa Indonesia, kata citra itu memiliki arti rupa, gambar, atau gambaran. Kata ini dipakai dalam bidang manajemen, yang berarti gambaran yang dimiliki orang mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Kata ini juga dipakai di bidang sastra dengan arti kesan, mental, atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya seperti prosa atau puisi. Kata citra juga dipakai dalam bidang politik. Jadi dengan demikian, citra tidak hanya dipakai dalam satu sektor, tetapi juga dipakai dalam beberapa sektor, terutama dalam penggunaannya di dalam bahasa Indonesia. Ada di dalam bidang manajemen, ada di dalam bidang seni, dan ada di dalam bidang politik, pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian definisi menurut Frank Yepkins, citra itu adalah kesan, gambaran, atau impresi yang tepat atas sosok-sosok keberadaan berbagai kebijakan personil atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusahaan. Maksud dari Frank Yepkins ini adalah bahwa sebuah citra itu menjadi kesan bagi seseorang terhadap organisasi. Apa yang berkesan itu bisa saja pribadinya, pribadi personilnya, misalnya dari direkturnya, dari karyawannya, dari satpamnya, dari cleaning service-nya, atau bisa juga kebijakan dari personil itu, misalnya kebijakan jam kerja, kebijakan jam makan, kebijakan hubungan dengan masyarakat, atau bisa saja karena jasa-jasa dari suatu organisasi. Misalnya perusahaan berjasa dalam bidang pemasaran di masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian orang punya kesan baik, buruk, suka, tidak suka, itu tergantung dari perusahaannya sendiri. Jadi apapun kesan, apapun gambaran atau impresi yang dibayangkan orang tentang sosok personil atau jasa dari suatu organisasi atau perusahaan, itulah yang dimaksud dengan citra. Bill Kenton bilang citra itu adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Adapun Philip Henslow mengatakan citra itu adalah kesan yang diperoleh dari tingkat pengetahuan dan pengertian terhadap fakta. Apa yang dikatakan Bill Kenton
Dan apa yang dikatakan Philip Henslow pada intinya adalah bahwa kesan itu dibentuk oleh suatu objek atau pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan publik terhadap organisasi. Jadi semakin publik itu punya pengetahuan yang diberikan oleh public relations tentang sebuah organisasi, maka akan semakin baik penilaian publik terhadap organisasi. Tapi jika sebaliknya, semakin publik tidak memiliki pengetahuan tentang sebuah organisasi, maka dia bisa saja memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian menurut Lingard, citra humas yang ideal itu kesan yang benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, pemahaman atas kenyataan yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang menilai sebuah perusahaan atau organisasi, itu karena pengalamannya, pengetahuannya, pemahamannya atas kenyataan yang dia alami. Nah, sama seperti yang sebelumnya, bahwa apapun itu, dia bisa personil, dia bisa kebijakan, dia bisa jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian menurut Renal Kasali, citra itu sebagai kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri timbul karena adanya informasi. Informasi apa yang diperoleh warga dari perusahaan, maka itulah yang kemudian menyebabkan orang menilai perusahaan itu. Lalu menurut Effendi, citra itu dunia sekeliling kita yang memandang kita. Jadi kalau misalnya sekeliling kita itu ada banyak macamnya, ada banyak orang misalnya, ada banyak publik, publik itu bisa di dalam dan bisa di luar. Publik yang di dalam misalnya ada bagian karyawan, ada bagian manajer, ada bagian cleaning service, ada bagian satpam, dan lain sebagainya, yang kemudian bisa saja publik itu aktif, bisa publik itu reaktif, bisa publik itu suka dengan manajemen, bisa tidak suka dengan manajemen, maka itu harus dikelola. Dan bagaimana penilaian orang dalam kepada organisasi, itu juga bagian dari citra organisasi. Bagaimana penilaian orang luar terhadap organisasi atau perusahaan, itu juga bagian dari citra perusahaan atau organisasi. Nah, lalu apa tujuan orang melakukan pencitraan? Tujuannya pertama, mengubah citra di masyarakat. Misalnya ada kegiatan baru yang dilakukan perusahaan. Perusahaan misalnya bikin kegiatan amal, sunat massal, pengobatan massal, pembagian masker, penyuluhan, pelatihan, dan lain sebagainya. Maka itu bisa kemudian mengubah citra dari sebuah perusahaan. Perusahaan yang tadinya dikenal tidak peduli, tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dianggap sebagai perusahaan yang peduli melalui pemberitaan di media massa dan sebagainya. Yang kedua, untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. Kalau perusahaan citranya baik, maka pegawai-pegawai yang masuk, pegawai-pegawai yang kemudian ingin menjadi pegawai atau karyawan di sebuah perusahaan, dia harus punya bobot, punya kualitas yang baik, tentu saja di mata publik atau di mata orang yang mengujinya. Nah, yang ketiga, tujuan dari pencitraan itu menyebarluaskan cerita sukses yang telah dicapai perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapat pengakuan. Perusahaan misalnya memperoleh award dari pemerintah, katakanlah sebagai perusahaan yang peduli lingkungan. Perusahaan misalnya memperoleh penghargaan di bidang olahraga, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan MTQ dan lain sebagainya. Itu cerita-cerita sukses yang sebaiknya disebarluaskan kepada masyarakat, dan itu dapat mengubah citra perusahaan. Kemudian memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pangsa pasar baru. Dengan pencitraan, masyarakat kemudian mengenal perusahaan punya citra yang baik. Lalu kemudian masyarakat bisa saja tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan, membeli produk perusahaan, dan kemudian menjadi agensi perusahaan untuk menyebarluaskannya kepada publik yang lain. Lalu apa manfaat dari pencitraan? Manfaat dari pencitraan itu yang pertama adalah daya saing. Ya. Daya saing, perusahaan berusaha memenangkan persaingan pasar dengan menyusun strategi pemasaran taktis. Dengan adanya pencitraan, maka menunjukkan perusahaan unggul daya saingnya. Citra yang baik membuat perusahaan merasa unggul karena mempunyai daya saing. Yang kedua, bisa menjadi perisai. Perusahaan kalau ada krisis, dia tahu bagaimana mengembalikan citranya.
dia tahu bagaimana memahami dan memanfaatkan situasi yang ada di masyarakat, dia tahu bagaimana kemudian meminta maaf, dia tahu bagaimana kemudian membangun konferensi pers yang baik, maka dengan melakukan pencitraan, manfaatnya itu bisa menjadi perisai bagi perusahaan ketika terjadi krisis. Yang ketiga, menjadi daya tarik eksekutif handal. Citra yang baik, banyak eksekutif yang kemudian tertarik untuk bekerja di perusahaan itu. Dan eksekutif yang handal itu adalah aset perusahaan. Kalau eksekutifnya semakin banyak yang handal, citra perusahaan semakin baik. Karena mereka punya punya riwayat, punya pengalaman di masa lalu yang katakanlah mereka unggul dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, efektivitas strategi pemasaran. Ketika citra sebuah perusahaan itu baik, maka akan banyak sekali strategi pemasaran yang bisa dilakukan, ya, akan efektif strategi pemasaran. Tapi kalau citranya tidak baik, ketika dia mengalami krisis dan lain sebagainya, tidak ditangani dengan baik, maka strategi pemasarannya juga harus ditinjau ulang. Yang kelima, dia hemat biaya. Dengan pencitraan citra yang baik itu menghemat biaya bagi perusahaan. Perusahaan tidak perlu terlalu beriklan misalnya terlalu banyak, karena masyarakat juga sudah tahu kalau tanpa beriklan pun orang mencari produk perusahaan itu karena sudah mengenal mulai dari pelayanannya, mutu produknya, keramahannya, ketepatan waktunya, dan lain sebagainya. Kemudian apa relasi citra dengan PR? Apa yang dikatakan oleh Philip Kotler, citra adalah seperangkat kepercayaan, ide, kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Ya, artinya memang tujuan dari PR, public relation, itu adalah bagaimana kemudian masyarakat memiliki kesan yang baik kepada sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Maka ketika citra adalah seperangkat kepercayaan, ide, dan kesan yang dimiliki seorang terhadap suatu objek, otomatis kemudian memang berkaitan sekali dengan kerja dari public relation. Yang berikutnya, Grunig ya, dan Han dalam bukunya Managing Public Relation mengatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan di buku teks saya Managing Public Relation, kecuali saya menuliskannya dalam tanda kutip untuk menunjukkan bahwa saya tidak tahu apa arti istilah itu sebenarnya. Namun demikian, sesungguhnya citra itu memiliki hubungan dengan public relation. Grunig mengatakan bahwa citra adalah istilah umum yang mencakup semua kegiatan, komunikasi, dan efeknya yang terjadi antara suatu organisasi dan publiknya. Jadi apapun kegiatan komunikasi dan efeknya yang terjadi antara suatu organisasi dengan publiknya, baik publik di dalam maupun publik di luar, itu adalah berkaitan dengan citra. Dan itu adalah berkaitan dengan public relation, karena public relation itu membangun hubungan antara organisasi dengan publiknya, berkomunikasi antara organisasi dengan publiknya. Jadi berkaitan sekali antara citra dengan public relation. Yang berikutnya, Goffman itu mengatakan bahwa salah satu pendekatan teoritis terbaik yang dikembangkan untuk menghasilkan citra adalah manajemen kesan, di mana citra dapat dilihat sebagai kesan bahwa seseorang atau organisasi membuat kesan kepada orang lain. Jadi apapun kesan dari seseorang atau organisasi kepada orang lain, atau organisasi membuat kesan kepada orang lain, maka itu adalah bagian dari konsep citra dalam public relation. Artinya, pekerjaan public relation berkaitan erat dengan citra. Kemudian Ferguson tahun 84 mengatakan bahwa dalam konteks hubungan antara organisasi dengan publiknya atau perusahaan dengan publiknya, itu ada kalanya dinamis, ada yang statis, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Lalu kemudian sejauh mana publik puas dengan hubungan itu? Sejauh mana organisasi dan publik puas dengan hubungan itu? Apakah organisasi lebih suka yang dinamis atau statis? Apakah publik lebih suka yang dinamis atau statis? Lalu kemudian distribusi kekuasaan dalam hubungan itu seperti apa? Apakah kemudian lebih dominan perusahaan atau lebih dominan publiknya? Atau punya pembagian kekuasaan yang sama, artinya semua sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban. Lalu kebersamaan, pemahaman, kesepakatan, dan konsensus dalam hubungan itu bagaimana? Maka ketika ada dinamis, ada statis, ada terbuka, ada tertutup,
lalu kemudian apakah kepuasan atau tidak, sesungguhnya itu berkaitan sekali dengan citra atau konsep citra dalam public relation. Artinya kepuasan hubungan itu akan menjadikan kesan seseorang atau organisasi terhadap publiknya, atau kesan seseorang terhadap organisasi atau perusahaan. Kemudian Goldner mengatakan bahwa konsep citra dalam PR itu bisa saja kepercayaan, kredibilitas, timbal balik, bagaimana kemudian menyampaikan pendapat, apakah selama ini perusahaan saja yang bisa berpendapat atau masyarakat bisa berpendapat, tapi tidak ditampung oleh perusahaan. Nah, norma-norma ini kan sebagian besar ada di masyarakat kita. Nah, bagaimana PR kemudian membangun kepercayaan dan kredibilitas, bagaimana PR membangun konsep timbal balik sebagai norma yang ada di masyarakat kita, itulah sesungguhnya kerja dari public relation. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kali ini? Pertama, bahwa public relation adalah upaya terencana berkelanjutan untuk membangun saling pengertian antara organisasi dan publik. Yang kedua, citra adalah penilaian individu atau publik kepada organisasi. Yang ketiga, citra yang baik bisa membuat organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang kesimpulan utamanya adalah citra dan PR sangat berhubungan, terbukti dari konsep, teori, dan praktik PR selama ini. Citra selalu menjadi cara untuk bagaimana organisasi berbuat serta menilai hubungan organisasi dan publiknya. Saudara-saudara sekalian, inilah akhir perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.